Takutnya anaknya itu bakal jadi tumbal gitu loh. Itu bakal berubah wujud menjadi makhluk serupa dengan Larry. Halo sobat, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Jadi di video kali ini aku pengen menceritakan sebuah kisah yang menurut aku menarik untuk diceritakan dan di-share buat kalian-kalian semua. Merupakan kisah seorang anak yang menjadi incaran sesosok makhluk supranatural yang tinggal di dunia smartphone. Istilahnya smartphone ini bisa dibilang seperti pintu ya. Diceritakan ada seorang anak ya, anak bernama Oliver. Dia itu nggak bisa ngomong, dia ngomongnya gitu. Oliver ini dikasih orang tuanya alat untuk bicara. Alat untuk bicara itu adalah smartphone. Jadi dengan smartphone ini dia itu memilih, misal dia memilih mengetik di situ dan di situ muncullah suara. Si Oliver ini adalah anak yang sendirian, dia nggak punya teman dan teman-temannya juga menjauhi dia dan dia juga dibully juga di sekolahnya. Awal kisahnya ini, Oliver ini kayak menemukan virus gitu yang masuk ke dalam smartphone-nya. Dan virus itu kayak memunculkan sebuah story atau kisah yang menunjukkan kehidupan seorang Larry. Jadi Larry ini bisa dibilang seperti sosok makhluk supranatural yang masih belum diketahui di mana tempat dia berada. Jadi Larry ini makhluk supranatural yang creepy ini, dia itu pengen punya teman setia. Jadi seperti biasa Oliver ini kan sekolah nih. Jadi ada beberapa teman-temannya Oliver ini pengen ngerjain Oliver gitu ya, karena kesel gitu. Ya, jadi pada saat itu Oliver ini disuruh atau diajak ke lapangan luas. Jadi di lapangan ini Oliver itu kayak dibullying gitu loh ya, dikata-katain, bisu dan lain sebagainya. Kemudian smartphone milik dia itu dilempar gitu loh. Pada saat itu Oliver itu nggak bisa menemukan smartphone-nya, alias smartphone itu hilang. Ada sesosok yang memantau dari dalam smartphone-nya Oliver, tapi itu masih belum jelas itu siapa. Tapi kalau menurut aku itu adalah sosok makhluk bernama Larry yang muncul kayak virus yang masuk ke dalam smartphone-nya Oliver. Jadi pada saat yang bersamaan ayahnya Oliver ini menemukan sebuah iPad. Dia menemukan iPad Pro dan itu nggak ada pemiliknya, tidak ada yang mengklaim itu iPad siapa. Jadi dia langsung membawa iPad itu ke rumahnya. Ya bisa dibilang itu bisa jadi untuk anaknya ya Oliver, karena kebetulan smartphone-nya Oliver itu kan hilang tuh gara-gara dilempar dan dibuang oleh teman yang jahil itu. Jadi Oliver itu merasa senang banget dapat iPad baru. Nah, jadi di sini dia iseng-iseng tuh dengan iPad barunya ini. Jadi ini yang mungkin pernah viral dan sering kayak sesuatu ketakutan yang kita rasakan bila kita menggunakan fitur yang bisa menukar wajah atau mungkin fitur yang dua wajah gitu. Jadi Oliver ini dia itu menggunakan fitur itu dan bermain-main. Tiba-tiba fitur wajahnya itu jadi dua gitu. Padahal di sana nggak ada siapa-siapa gitu. Oliver itu merasa aneh di situ. Dia langsung mematikan iPadnya dan langsung tidur gitu ya, karena dia ngerasa ini sudah kelewatan aneh gitu kan. Oke, kemudian pagi harinya si Oliver ini kayak sengaja gitu ya, dan iPad itu diinstal dengan aplikasi ngomong dia. Jadi dia itu kayak sengaja mengetik siapa kamu gitu. Dan tiba-tiba iPad-nya itu berbicara sendiri. Jadi alat berbicaranya Oliver ini kayak ada yang menyentuh, mengotak-atik, jadi mengajak Oliver ini berbicara gitu saat dia sendirian lagi. Jadi dia itu terlihat shock dan dia langsung menyimpan iPad itu, menyembunyikan iPad itu ke dalam kolong bawah tangganya. Ada beberapa teman-teman Oliver yang datang. Jadi teman-teman Oliver itu bingung kenapa Oliver itu selalu memandang ke bawah ruangan yang ada di bawah tangganya. Jadi salah satu dari temen ini berinisiatif langsung membongkar apa sih yang dilihat gitu. Jadi dia langsung membongkar itu dan langsung menemukan sebuah iPad, ya iPadnya Oliver. Nah, jadi di sana Oliver itu sudah mulai ketakutan. Oliver itu mundur dan gak mau dekat-dekat dengan temannya itu. Dan temannya itu langsung membuka iPadnya dan langsung melihat apa sih isinya gitu. Dan di situ muncul kembali patch, kayak patch virus gitu ya. Jadi situ jelas banget terlihat menunjukkan kisah Larry. Jadi Larry ini dia seorang diri, dia nggak punya teman, dia pengen punya teman.
dan dia akan mengambil satu orang menjadi temannya. Di situ Oliver itu mulai menyadari kalau dia itu ingin diambil gitu oleh sesosok makhluk yang masih belum jelas bentuknya. iPadnya Oliver itu mengaktifkan kamera belakangnya dan terlihatlah sosok kayak makhluk di sudut ruangan. Jadi di situ pada saat dia melihat di kamera iPadnya itu kelihatan. Pada saat dia melihat dengan mata telanjang nggak kelihatan gitu. Jadi makhluknya ini kayak bisa dilihat di layar. Si temennya yang songong ini dia itu langsung mendekatin lokasi tempat sudut ruangan di mana ada makhluk itu berada. Nah, jadi di sana dia dengan beraninya, mana di sini nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa di sini. Tiba-tiba temannya Oliver yang sok berani itu langsung kayak diserang. Dia itu kayak dicekik gitu ya, dia itu tersudut tapi orang itu nggak bisa lihat gitu loh, makhluknya kan nggak kelihatan, jadi dia itu kelihatan kayak dicekik gitu doang. Nah, teman-teman Oliver yang lain teriak dan untungnya ibunya Oliver datang dan langsung menyelamatkan mereka. Nah, jadi di sini tidak ada yang percaya dengan mereka dan tidak ada juga yang percaya dengan Oliver. Apalagi Oliver ini nggak bisa ngomong, jadi dia itu nggak bisa berbicara apa-apa. Jadi di sini tertuduhlah Oliver. Jadi bisa dibilang Oliver disalahkan oleh ibunya sendiri dan mungkin ibunya teman-temannya bahwa Oliver ini yang sudah melakukan kekacauan ini. Situ. Jadi semakin sakit nih hatinya Oliver dan semakin kecewa dia dengan siapa saja, dengan teman-temannya dan dengan ibunya juga, dan dia semakin merasa dia itu nggak punya teman. Oke, jadi ibunya Oliver ini mencoba mengganti lampu-lampu yang rusak yang dituduh dia adalah Oliver penyebabnya. Dan pada saat dia berusaha membuka kotak atau mungkin kotak bolam-bolam lampunya, tiba-tiba lampu di dapurnya itu kayak kelap-kelip, kayak error gitu, rusak gitu ya. Terus dia ngecek lampu di dapurnya, dicek dia normal. Terus dia kembali, betapa kagetnya bolam yang baru aja dia buka itu sudah terpasang rapi di seluruh lampu. Jadi itu yang bikin dia shock. Dan dia ngerasa ada sesuatu yang aneh pada iPadnya si Oliver ini. Terus dia itu langsung mengotak-atik iPadnya dan muncullah patch virus itu. Dan ibunya membaca. Patch kutukan ini mengatakan bahwa dia menginginkan Oliver ini agar menjadi teman abadinya. Nah, dari sana ibunya mulai ketakutan dan tiba-tiba iPadnya ini berbicara sendiri. Jadi aplikasi yang membantu Oliver untuk berkomunikasi, untuk berbicara, kayak Google Voice gitu, itu tiba-tiba berbicara sendiri. Dan dia berkata, aku ingin Oliver, aku ingin mengambil Olivermu gitu. Jadi pada saat itu sang ibu ini langsung panik banget, dan ibunya langsung bergegas menjemput Oliver di sekolah dan kemudian menemui ayahnya Oliver. Dan di sini ayahnya Oliver juga tidak percaya dengan hal seperti itu. Pada saat malam harinya ya, ini saatnya si ayah diganggu oleh si sosok Larry ini. Jadi si Oliver ini kan diajak ayahnya untuk ikut dinas malam. Jadi ayahnya itu mencoba mengotak-atik tab-nya si Oliver dan dia mencoba membuka kameranya. Jadi entah kenapa ayahnya kayak membuka kameranya dan mensorot di mana-mana, kayak merasa dia itu, dan ayahnya itu kayak merasa ada yang aneh gitu. Tiba-tiba tanpa disadari Oliver di belakangnya itu kayak terbang. Nggak terbang sih kalau menurut aku. Itu dia itu diangkat, kayak digendong sesosok makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan. Jadi ayahnya itu langsung berbalik badan, dan di situ dia sambil melihat iPadnya Oliver. Di situ kelihatan jelas makhluk yang menggendong Oliver. Jadi langsung ayahnya bergegas menangkap Oliver dan langsung kabur dan balik ke rumah. Nah, di sanalah ayahnya Oliver juga percaya bahwa ada sesosok makhluk bernama Larry yang ingin sekali menangkap Oliver untuk menjadi teman abadinya. Jadi pada keesokan malamnya ayahnya dinas lagi ya, dinas malam lagi, dan di sini ayahnya benar-benar diganggu oleh Larry. Jadi iPhone ayahnya itu muncul patch-nya Larry, kayak patch kutukannya Larry. Jadi di situ dia melihat dan langsung membaca patch
berisi story atau kisahnya Larry. Jadi dibacanya sampai habis. Dan disinilah ayahnya mulai tahu bahwa si Larry ini ingin sekali mengambil si Oliver anaknya. Dan tiba-tiba pada saat dia sudah membaca atau mungkin melihat patch kisahnya Larry ini, dia langsung diganggu habis-habisan sama Larry. Ya, jadi jelas banget Larry mengganggu dia dan pengen mencelakai dia. Jadi ayahnya Oliver ini langsung masuk ke dalam mobil dan dia langsung kabur. Tapi namanya makhluk ya, namanya hantu ya. Tanpa disadari ternyata Larry itu ada di sebelah ayahnya. Tapi kan dia makhluk tak kasat mata. Jadi ayahnya berinisiatif menghidupkan iPhone-nya dan langsung menyorot di sebelahnya. Dan muncullah jelas di situ mukanya Larry dan ayahnya langsung diserang Larry dan terjadilah kecelakaan. Ibunya Oliver ini mendapat kabar bahwa ayahnya Oliver ini kecelakaan dan sedang kritis di rumah sakit. Ini membuat ibunya kaget dan tiba-tiba dari layar smartphone ibunya muncul patch terkutuk Larry lagi. Jadi ibunya membuka, dibaca oleh ibunya sampai habis bahwa Larry ini akan keluar dari pintu gerbang penghubung antara dunia gaib dan dunia manusia melalui layar. Hantu-hantu di luar negeri canggih ya, nggak cermin lagi gitu. Jadi smartphone yang menjadi pintu tempat dia keluar gitu ya. Dia langsung panik dan semua smartphone, semua HP yang ada di rumahnya itu langsung dilempar keluar, dibuang, termasuk iPhone punya ibunya dilempar di luar supaya di dalam rumah itu nggak ada lagi layar smartphone. Yaitu melihat ke TV. Jadi di TV itu muncul, tiba-tiba muncul pesan lagi ya, yang membuat ibunya shock. Jadi di situ muncul lagi patch terkutuknya Larry di TV, guys. Kan di smartphone sudah muncul, ini di TV muncul lagi gitu loh, guys. Jadi membuat ibunya langsung panik bukan kepalang. Jadi TV itu langsung diangkat oleh ibunya dan langsung dilempar keluar. Terus MacBook itu dilemparnya dibuang dia keluar gitu. Terus iPad dibuang lagi keluar. Takutnya anaknya itu bakal jadi tumbal gitu loh. Ya kan bisa dibilang ini Larry ini kan mencari tumbal gitu loh, untuk dibawa dia ke alamnya, untuk menemani dia seumur hidupnya selamanya gitu. Dan tiba-tiba muncul tangan yang panjang gitu keluar dari layar smartphone. Dan kemudian dari layar PC itu keluar tangan yang lainnya. Dan keluarlah mukanya Larry. Canggih ya, hantu luar negeri ini canggih gitu loh. Inilah baru keluar wujud Larry yang sesungguhnya dari smartphone ini. Dan Larry pun langsung keluar dan mencari mereka. Jadi di sini ibunya Oliver dan Oliver itu bersembunyi kayak main kucing-kucingan bersama Larry. Jadi sosok Larry ini wujudnya itu kayak manusia, tangannya panjang, kakinya panjang, kurus, mukanya itu kayak pokoknya creepy lah. Aku bingung mau menjelaskannya. Pokoknya ini makhluk yang memang benar-benar creepy banget gitu loh. Sini ibunya Oliver dan Oliver itu bersembunyi di bawah kasur ya. Jadi di bawah kasur ini dan si Larry ini masuk nih ke kamar mereka. Nah disinilah muncul, dimana muncul kelihatan jelas kakinya Larry, kemudian tangannya Larry di situ jelas banget, dan suara creepy-nya Larry ya yang memanggil Oliver. Larry ini hanya bisa muncul di mana ada cahaya lampu. Bila tempatnya gelap, Larry itu nggak bisa muncul. Tiba-tiba si Oliver ini kayak dia ngomong gitu. Dia ngomong lapangan gitu. Jadi ibunya Oliver ini kaget kalau anaknya tiba-tiba bisa ngomong ya. Dan di sana juga tiba-tiba ketahuan gitu loh, di situ ketahuan jika mereka itu sembunyi di bawah kasur, dan langsung si Larry itu muncullah wujudnya Larry gitu, dan muncullah wajahnya Larry yang ingin menerkam mereka. Si Oliver itu menarik ibunya untuk segera ke lapangan.
Jadi mereka itu lari, dan disitulah si Larry ini mengejar di dunia lain, ya. Dan sampailah mereka di lapangan. Nah, jadi di sini sang ibu merasa lega, guys. Kenapa merasa lega? Karena di lapangan itu tidak ada lampu, tidak ada listrik, dan tidak ada pencahayaan. Dia merasa aman karena tidak ada smartphone juga di sekitar sana yang menjadi tempat pintu gerbang dunia Larry dan dunia nyata. Tetapi satu hal yang mereka tidak sadari, sebelumnya ada smartphone-nya Oliver yang dilempar oleh teman-temannya dan hilang, ternyata masih ada di lapangan itu. Nah, itulah yang menjadi pintu gerbang keluarnya Larry dari dunianya ke dunia nyata. Dan Oliver bergegas lari, dan disitulah tiba-tiba mereka terpisah. Di sana pas di tengah hutan, si Larry ini mengulurkan tangannya. Ya, jadi bisa dibilang ketika seorang manusia menyentuh tangannya Larry dan digenggam oleh Larry, itu bakal berubah wujud menjadi makhluk serupa dengan Larry dan langsung dibawa Larry ke dunianya. Si Oliver ini kayak keluar memori-memori sebelum-sebelumnya yang dia tidak punya teman, dia sendirian, dia pengen punya teman dan lain sebagainya. Dia itu pengen memegang tangannya Larry. Jadi untung saja ibunya langsung datang, dan ibunya lah yang memegang tangannya Larry. Jadi Oliver ini selamat, ya. Jadi ibunya Oliver yang megang tangannya Larry, dan di situ jelas sang ibu berkata, "Aku akan menjadi teman abadi Larry, dan kita sama-sama ingin melindungi Oliver." Dan seketika muka ibunya berubah. Sang ibu pun ditarik, dibawa lari oleh Larry. Jadi sang Oliver ini langsung sedih banget, dia langsung mengejar ibunya, tapi apa daya gitu. Larry itu cepat banget larinya, jadi ibunya tuh kayak diculik tuh cepat banget, dan Oliver pun tertinggal sendirian. Jadi semenjak Oliver dan ayahnya Oliver ini ditinggalkan ibunya, jadi di endingnya itu setiap malam ayahnya Oliver ini merasa ada yang aneh pada Oliver. Karena setiap malam Oliver ini kayak bermain sendiri, bercengkerama sendiri, dan ngomong sendiri di rumahnya setiap tengah malam. Dan suatu malam, kepergok oleh ayahnya, Oliver ini kayak bermain-main dengan seseorang. Dan kemudian tiba-tiba Oliver ini kayak terbang, kayak diangkat dan terus diajak berputar-putar. Jadi, dan itu nggak bisa kelihatan, guys. Jadi langsung ayahnya Oliver ini mengambil inisiatif, langsung mengaktifkan kamera iPhone-nya dan langsung merekam. Dan disitu jelas banget di kamera iPhone-nya muncul sosok perempuan. Sosok perempuan, tetapi wujudnya mirip-mirip kayak wujud Larry gitu ya. Jadi badannya, tangannya itu persis kayak Larry. Jadi creepy ya, perempuan creepy gitu. Dan dia zoom, dan disitu terlihat jelas itu sosok ibunya Oliver yang sudah berada di dunia Oliver, yang menjaga dan mengajak Oliver bermain. Dan film pun ending. Ya, thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video repre berikutnya. Salam